Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Kamila Hermining Tias dari kelas AB4610. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tata kelola perusahaan di konteks sosial hukum pada PT Pertamina. Berikut penjelasannya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai penjelasan tentang PT Pertamina. Apa sih PT Pertamina itu? PT Pertamina merupakan perusahaan energi terbesar di Indonesia yang perannya sangat signifikan dalam perekonomian nasional. PT Pertamina didirikan pada tahun 1957 dan berkembang menjadi perusahaan energi terintegrasi yang mencakup sektor hulu dan juga hilir. Perusahaan ini menjalankan berbagai kegiatan termasuk eksplorasi minyak, produksi, distribusi, dan pemasaran produk energi. Nah, di sini siapa sih yang nggak tahu PT Pertamina? Pastinya kalian semua tahu karena sudah banyak di jalan-jalan itu terbuka produk-produk Pertamina dan juga banyak dijual produk-produk Pertamina seperti gas LPG dan lain-lainnya. Nah, yang kedua saya akan membacakan visi dan misi dari PT Pertamina. Visi dari PT Pertamina yaitu menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia dan misi mereka yaitu menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Nah, materi yang selanjutnya ada kepatuhan terhadap hukum. Di sini saya lebih ke menjelaskan bagaimana sih Pertamina itu patuh terhadap hukum dalam menjalankan usaha mereka. Pertamina terus memperkuat komitmennya dalam menjaga kepatuhan dan penerapan good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Keseriusan Pertamina tersebut dapat dilihat dari upaya-upaya proaktif dalam meningkatkan keterlibatan institusi hukum dalam seluruh proses bisnisnya. Selain itu, PT Pertamina juga tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan juga di negara-negara di mana mereka beroperasi. Oke, selanjutnya saya akan membacakan mengenai tanggung jawab sosial yang dilaksanakan oleh PT Pertamina. Sebagai perusahaan energi nasional, Pertamina sangat berkomitmen untuk senantiasa memprioritaskan keseimbangan dan kelestarian alam dan masyarakat. Pertamina juga menetapkan beberapa inisiatif strategis sebagai wujud dari komitmennya. Yang pertama yaitu pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Ini termasuk dapat diterapkan oleh Pertamina melalui pendidikan, perubahan perilaku, pola pikir, serta pelatihan keterampilan dan juga kesehatan. Yang kedua, berwawasan pelestarian lingkungan. Yang ketiga, terkait strategi bisnis. Dan yang terakhir yaitu dilaksanakan secara tuntas termasuk pada penyediaan prasarana, perubahan pola pikir, perilaku, tata nilai, dan juga membekali dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, yang tadi saya sebutkan merupakan beberapa contoh bentuk komitmen Pertamina dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya. Oke nih, selanjutnya saya akan menjelaskan etika bisnis di PT Pertamina. Etika bisnis di sini melibatkan praktik-praktik yang adil, jujur, dan juga bertanggung jawab. PT Pertamina harus memastikan bahwa kegiatan bisnis yang mereka lakukan eh, terdapat di standar etika yang tinggi, termasuk dalam hubungan dengan pihak eksternal seperti mitra bisnis dan juga pemerintah. Melalui struktur baru yang ditetapkan oleh PT Pertamina, mereka mengharapkan PT Pertamina dapat lebih fokus sebagai perusahaan energi dalam pengembangan kapabilitas kelas dunia. Di lingkup internal, transformasi dapat menekan cost transfer dan mendukung akselerasi pertumbuhan skala bisnis untuk menjadi perusahaan global energi terdepan. Nah, kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu mengenai contoh kasus apa yang terjadi di Pertamina yang melanggar prinsip tata kelola. Di sini saya mengambil kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Direktur Utama Pertamina, yaitu Karen Agustiawan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan kasus korupsi dalam pengadaan liquefied natural gas atau LNG di tahun 2011 hingga 2021. Firly Bahuri selaku Ketua KPK menyampaikan bahwa Karen Agustiawan diduga merugikan negara sekitar 2,1 triliun dan kasus ini berkaitan dengan keputusan Karen Agustiawan
yang dianggap tidak transparan dalam kontrak perjanjian dengan produsen dan supplier LNG di luar negeri seperti Corpus Christi Liquefaction (CL) di Amerika Serikat. Nah, pengambilan kebijakan tersebut itu dilakukan tanpa kajian dan analisis menyeluruh, yang melaporkan pada Dewan Komisaris PT Pertamina serta tanpa restu dan persetujuan dari pemerintah. Dampak dari keputusan tersebut menyebabkan oversupply LNG yang baru dijual dengan harga merugi di pasar internasional, menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 140 juta US dollar atau sekitar 2,1 triliun. Lalu, Karen Agustiawan dijerat dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Pemberontakan Tindak Pidana Korupsi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan dan jelaskan mengenai materi tata kelola perusahaan di konteks sosial hukum pada PT Pertamina kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam kata-kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.